Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan wa ja'alaha mutahhiratan lidzunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan malam ini kita akan membahas satu kisah yang terdapat dalam surah Yasin, tepatnya di ayat ke-13 sampai 30. Kisah ini disebut para ulama sebagai kisah Ashabul Qaryah. Jadi Ashabul Qaryah adalah kisah yang bicara tentang penduduk sebuah negeri. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan di negeri mana, karena memang Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu kitab ibrah dan pelajaran. Tidak mungkin Al-Quran menceritakan sebuah kisah sedetail-detailnya, tidak. Karena Al-Quran itu hanya mengutip sejarah, kemudian bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa kisah Ashabul Qaryah ini tercantum dalam surah Yasin. Dan surah Yasin itu adalah surat yang paling banyak dibaca kaum muslimin, utamanya di negeri kita. Dan surah Yasin sendiri adalah Makkiyah. Itu dilihat dari dua perkara. Pertama, karena dalam surah Yasin itu dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah. Kalau ada dalam Quran ada satu surat yang dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah seperti Toha, Yasin, Nun, dan begitu seterusnya, ketahuilah bahwa surat itu adalah Makkiyah kecuali dua, Al-Baqarah dan Al-Imran. Ini khusus, ini surat Madaniyah. Tapi selain Al-Baqarah dan Al-Imran, setiap surat yang dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah, ketahuilah surat itu Makkiyah, turun sebelum hijrah. Yang kedua, kalau ada surat di dalamnya ada kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah Bani Israel, berarti surat itu menunjukkan Makkiyah. Kenapa demikian? Karena kisah-kisah umat terdahulu diceritakan oleh Allah kepada Nabi SAW itu untuk melipur lara Rasul dari kesedihan yang dihadapi dari dakwah melawan orang-orang kafir Quraisy. Makanya diturunkan kisah-kisah itu supaya tenang hati Nabi. Seolah-olah Allah ingin katakan, bukan engkau saja yang mendapatkan rintangan dan halangan dakwah, umat-umat sebelum engkau dari kalangan para nabi juga kurang lebih saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah yang mendasari kenapa surah Yasin itu Makkiyah. Baik, kita akan mulai bagaimana kisah Ashabul Qaryah ini. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa kisah Ashabul Qaryah ini terjadi di negeri Syam. Tapi ada juga yang lebih mengkhususkan terjadi di sebuah negeri yang disebut dengan Antakiyah. Inilah yang kemudian banyak dikuatkan oleh ulama tafsir, diantaranya Imam Qatadah, Ikrimah, Zuhri dan yang lainnya, mengatakan bahwa kisah Ashabul Qaryah itu terjadi di sebuah negeri yang disebut dengan Antakiyah. Negeri ini penduduknya menyembah berhala.
Lah negeri ini karena rusak akidah mereka disebabkan penyembahan berhala, ditambah-tambah pemimpinnya seperti Fir'aun memaksakan rakyatnya untuk menyembah berhala, sehingga rusaklah akidah sebuah negeri. Karena sebuah negeri itu kalau sudah menjalar kesyirikan, tunggu saja kehancurannya. Karena berkah itu turun kepada sebuah negeri ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, tentu Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Tapi ketika sebuah negeri itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tunggulah kehancurannya. Lah negeri Antiokhia ini mendapatkan nikmat dari Allah dengan diutus kepada mereka 3 rasul sekaligus. Bayangkan satu negeri diutus 3 utusan. Awalnya 2 orang diutus ke sebuah negeri Antiokhia ini untuk mendakwahkan manusia agar mereka kembali kepada tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami tidak mengutus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul kecuali tugas mereka menyerukan kepada umat ini, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah 2 utusan ini berusaha mengembalikan umat Antiokhia ke dalam tauhid. Tapi apa yang terjadi? Penduduknya justru menentang. Karena kewalahan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus lagi satu, menjadi 3 utusan. Bayangkan, satu negeri 3 utusan. Tapi tetap saja penduduk Antiokhia ini tidak beriman kepada Allah dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetap di atas kekufuran. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan mereka ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Ada kaum yang seperti itu. Akhirnya kemudian mereka pun mulai mendustakan utusan ini. Bukan hanya sekedar mendustakan, mulai mereka mengolok-olok utusan ini dan dikatakan pendusta, gila dan macam-macamnya. Sampai akhirnya mereka pun mengancam dengan sangat keras, kalau para utusan ini tidak berhenti mendakwahkan tauhid, maka mereka akan merajamnya. Bayangkan, tidak main-main penentangan mereka kepada utusan ini. Persis seperti yang dialami Nabi SAW ketika berdakwah di tengah-tengah Quraisy, di mana dakwah Rasul didustakan dan dikatakan, apa tidak ada orang selain kamu, katanya. Kenapa tidak Abu Jahal saja yang jadi nabi, gitu? Kenapa tidak Umayyah saja yang menjadi nabi? Kenapa engkau pula yang jadi nabi? Mulailah mereka mengolok-olok dakwah Rasul. Di antara mereka ada yang mengatakan Rasul gila, Rasul penyamun, Rasul penyihir, Rasul tukang tenun, macam-macam tuduhan kepada Nabi. Sampai akhirnya mereka pun merencanakan pembunuhan kepada Nabi SAW. Akhirnya Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah yang dialami 3 utusan ini, juga persis seperti yang dialami Nabi SAW. Ketika 3 utusan ini kewalahan, tidak sanggup untuk menghadapi penduduk Antiokhia, muncul satu tokoh. Tokoh ini disebut dalam surah Yasin, tidak disebut namanya, hanya disebut waja'a rajulun min aqsal Madinah. Datang seorang laki-laki. Laki-laki ini menurut ahli tafsir namanya Habibun Najjar. Makanya kisah dalam surah Yasin ini disebut kisatu Habibin Najjar, kisahnya Habib Najjar. Habib Najjar ini ada yang mengatakan seorang penjahit, ada yang mengatakan tukang kayu, pokoknya orang miskin. Tetapi dia orang soleh. Walaupun dalam kondisi dia sakit, dia tetap kemudian datang dari perbatasan kota masuk ke negeri Antiokhia, mengingatkan kepada negeri Antiokhia agar menerima dakwah 3 utusan ini. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka kemudian menangkap Habibun Najjar, kemudian diletakkan di sebuah lubang, ditanam setengah badan,
kemudian dilempari batu sampai mati. Kemudian ruhnya langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ketika ruhnya Habibun Najjar di surga, dia mengatakan, duhai kiranya orang-orang Antokiah itu tahu kalau mereka mengikuti 3 utusan itu, maka nasib mereka seperti saya akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang yang meninggal tidak mungkin hidup lagi. Karena semakin sengit permusuhan orang-orang Antokiah inilah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk mengadab mereka. Karena mereka sudah mulai mengancam nabinya, bahkan 3 utusan ini dibantai oleh mereka. Bayangkan Allah mengirimkan 3 utusan malah dibunuhnya. Maka kemudian Jibril datang ke negeri Antokiah, kemudian berteriak dengan satu teriakan, maka negeri itu langsung hancur lebur, tidak ada yang hidup kecuali mati. Itulah azab Allah Subhanahu wa taala bagi para penentang nabinya. Dari sini kisah ini dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat ke-13, "Wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursal." Dan buatlah wahai Muhammad satu permisalan kepada mereka orang-orang musyrik Quraisy itu akan satu penduduk negeri ketika diutus kepada mereka banyak utusan. Siapa utusan ini? Menjadi polemik para ulama tafsir. Ada yang mengatakan mereka 3 nabi. Jadi 3 nabi diutus kepada penduduk Antokiah ini, kemudian 3-3-nya didustakan. Tapi ada yang mengatakan bahwa 3 utusan itu bukan nabi, tetapi mereka adalah al-hawariyun, orang-orang pilihan Nabi Isa, murid-murid khususnya Nabi Isa. Oleh Isa diutus untuk berdakwah ke Antokiah, tapi 3 utusan ini pun didustakan oleh penduduknya. Idza arsalna ilaihim itsnain fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 utusan, lalu mereka mendustakan 2 utusan itu, kami kuatkan dengan 1 utusan lagi menjadi 3. Kemudian ketiganya mengatakan, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus Allah kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya penduduk Antokiah ini harus bersyukur. Tidak semua negeri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 3 utusan kepada mereka. Karena kalau sebuah negeri makin banyak pendakwah, maka semakin makmur negeri tersebut kan. Tapi rupanya negeri itu justru lagi kufur. Mereka mulai mendustakan Rasul ini. Apa penyimpangan mereka? Mereka mengatakan, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka penduduk negeri itu mengatakan, kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Kamu ini loh seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan satu apapun, kamu hanyalah pendusta belaka yang datang kepada kami. Inilah penyimpangan pertama. Mereka mendustakan 3 utusan itu dan mengatakan, ma antum illa basyarum mithluna. Engkau ini hanya manusia sama dengan kami. Seolah-olah mereka mengatakan, kalau memang Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan kepada kami, kenapa tidak malaikat saja? Kenapa tidak malaikat yang diutus kepada kami? Kenapa engkau pula yang sama dengan kami manusia, makan, minum, berjalan, buang hajat dan begitu seterusnya? Mereka minta malaikat yang diutus. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am kan, lau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Ingat, seandainya Allah utus malaikat sekalipun untuk menjadi rasul, tentu malaikat yang diutus itu tidak mungkin dalam bentuk aslinya. Karena kalau malaikat yang diutus dalam bentuk aslinya, siapa yang beriman dengan malaikat? Malaikat itu makhluk yang sangat besar. Sayapnya saja Jibril 600 sayap. Satu sayap terbentang antara sadal ufuk. Nabi saja ketakutan. Makanya Allah tidak mungkin kalau seandainya mengutus malaikat pun dalam bentuk aslinya kan? Kemudian yang kedua, macam mana malaikat akan ditiru?
Mereka tak makan, kita pula raja makan. Malaikat tak minum, kita pula semua minuman diminum. Malaikat tak kawin, kita pula mau kain 4. Malaikat beribadah terus, kita pula bermaksiat. Macam mana makan ditiru malaikat, coba bayangkan. Makanya Allah mengatakan, kalau kami memang utus malaikat sebagai utusan, la ja'alnahu rajulan, tetap kami akan buat dia menjelma manusia supaya bisa dilihat. Tapi tidak perlu, karena bagaimanapun itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai mereka mendustakan utusan itu dan mengatakan, engkau ini manusia seperti kami, ngapain kau berdakwah kemari? Ini yang pertama. Tetapi jawaban para rasul itu bijak sekali. Qalu, mereka mengatakan, Rabbuna ya'lamu anna ilaikum lamursalun. Tuhan kami lebih mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kalian. Kami tidak perlu meminta pengakuan kalian, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kami untuk mendakwai kalian. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban kami kan hanya menyampaikan. Soal kalian menerima dakwah kami, alhamdulillah, kami terima dengan tangan terbuka. Kalian menolak pun urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran bagi seorang dai, bekal bagi seorang dai, bahwa kewajiban seorang dai itu hanya menyampaikan, bukan memaksa orang. Soal dia dapat hidayah dari dakwah kita, alhamdulillah. Soal tidak dapat hidayah, pertama kita sudah gugur kewajibannya. Urusan dia sesat atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita ini, wa ma alaina illal balagul mubin. Kemudian yang kedua, lihat penyimpangannya. Qalu, mereka mengatakan, inna tatayyarna bikum. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib sial gara-gara kalian. Dulu sebelum ada kalian tenang-tenang saja negeri Antokia. Kalian datang, kalian membuat kekacauan di negeri kami, katanya. Mulai mereka apa? Menyalahkan, istihza, mengolok-olok nabinya. Dari situlah kemudian meningkat, bukan hanya sekedar mengolok-olok nabinya, sampai kepada tingkat tahdid, pengancaman. Apa kata mereka? La illam tantah, kalau kalian tidak berhenti berdakwah, katanya, lanarjumannakum, kami akan rajam kalian, wala yamassannakum minna adzabun alim. Ingat, kamu pasti kami akan merasakan siksa yang pedih yang kami akan berikan kepada kalian. Mulai mereka mengancam. Inilah tantangan setiap para duat. Kalau antum berdakwah pasti ada 3 perkara tantangannya. Pertama, antum didustakan. Yang kedua, antum diolok-olok. Yang ketiga, antum diancam. 3 perkara ini sebuah kemestian yang harus dihadapi seorang dai. Seandainya umpamanya antum berdakwah di tengah-tengah keluarga yang bukan sunnah, atau yang belum hijrah, yang masih awam, kemudian antum meluruskan akidah mereka, ini tidak benar, ini yang benar, ini tidak sunnah, ini yang sunnah, ini yang menyimpang, ini yang lurus, pasti antum akan mendapatkan 3 perkara ini. Bisa saja antum didustakan. Alah, siapa kamu ini, kata. Nenek moyang kami seperti ini, kau datang pula bawa ajaran baru. Atau mungkin mengolok-olok. Orang kemarin sore saja, kapan kau di pesantren? Kamu ini nggak kerja di PT, kok selesai keluar dari PT jadi ustad pula kamu? Semenjak kapan kamu ini jadi ustad, dapat sertifikat ustad, katanya? Atau boleh jadi mungkin antum diancam, diusirlah, tidak disapalah, dipotonglah silaturahim, dan begitu seterusnya, kan? Itu tantangan seorang dai. Sebagaimana 3 utusan ini. Lah ketika kemudian 3 utusan ini kewalahan, berusaha mendakwai mereka, tapi mereka malah mendustakan, mengejek, bahkan mengancam. Tiba-tiba Allah katakan, wajaa min aqsal madinati rajulun, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Siapa? Habibun Najjar. Habibun Najjar ini orang miskin tapi soleh. Dia mendengar bahwa ada di negeri Antokia 3 utusan didustakan masyarakatnya, dan dia sudah beriman. Maka dia ingin ikut meyakinkan penduduk Antokia bahwa apa yang didakwahkan 3 utusan itu sebuah kebenaran. Kenapa kalian dustakan? Mulailah Habibun Najjar datang ke Antokia, kemudian mengatakan, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, tolong ikuti 3 utusan ini. Mereka para rasul
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang saleh, layak diikuti. Kemudian Habibun Najjar mengatakan, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti mereka. Mereka orang-orang yang tidak minta imbalan kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang mengatakan kepada Habibun Najjar, engkau ini hanya ngomong saja wahai Habibun Najjar. Lalu bagaimana sikapmu dengan 3 utusan ini? Maka Habibun Najjar mengatakan, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku, kata Habibun Najjar, untuk tidak mengikuti 3 utusan ini. Karena 3 utusan ini menyerukan agar menyembah Allah yang telah menciptakan aku, dan hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Ittakhadhu min dunihi aliha iyuridnir rahman bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Maka aku akan menyembah Tuhan-Tuhan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan kalian jika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadap aku? Pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali. Artinya kalau aku ikut kalian, kata Habibun Najjar, menyembah berhala-berhala kalian, tiba-tiba Allah turunkan azab kepadaku, berhala kalian tidak mungkin menolongku, katanya. Berhala kalian tidak mungkin melindungi aku, dan juga tidak mungkin menyelamatkan aku. Inni idza la fi dhalalam mubin. Kalau aku ikut seperti kalian menyembah berhala, sungguh aku berbuat begitu, pasti aku akan berada di atas kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguh aku telah beriman kepada Tuhanku, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Ketika Habibun Najjar terus membela 3 utusan ini, marahlah penduduk Antioquia. Ditangkaplah Habibun Najjar, kemudian dikubur hidup-hidup. Disisakan dari dada ke kepala, kemudian mulai mereka melempari batu dengan cara merajamnya sampai mati. Bayangkan Habibun Najjar dirajam sampai mati. Lah ketika kemudian dia sudah meninggal sebagai syahid karena membela 3 utusan, Allah Subhanahu wa taala muliakan Habibun Najjar dengan cara apa? Ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga Allah katakan, qila dkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Setelah ruhnya Habibun Najjar berada di surga, maka Habibun Najjar berangan-angan dan mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Duhai kiranya kaumku mengetahui kondisiku yang sekarang di surga. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah. Coba kalau kaumku tahu mereka mengikuti 3 utusan, maka nasib mereka sama dengan aku, dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya, dan aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum Antioquia tidak mengetahui kondisi Habibun Najjar. Ketika kemudian sudah membunuh Habibun Najjar, mulailah mereka pun ikut merajam 3 utusan ini. Satu persatu 3 utusan ini ditangkap dan dibunuh. Ingat, Rasul mengatakan, man adali waliyan faqad azantuh bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka dia telah mengumandangkan dan menabuh genderang perang dengan aku, kata Allah. Dan kalau perang melawan Allah, mereka tidak akan sanggup menang. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama wa ma kunna munzilin. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang kalau murka, dia akan utus utusan, kan? Contoh umpamanya, Allah kirim ababil ketika menghancurkan Abraha. Atau Allah Subhanahu wa taala kirim banjir seperti ketika menenggelamkan kaum Nuh. Allah tidak perlu mengutus utusan sebanyak itu. Cukup Allah Subhanahu wa taala utus 1 malaikat Jibril untuk turun ke negeri Antioquia. Untuk apa? Berteriak 1 teriakan saja. Allah katakan, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan 1 teriakan saja, maka seketika itu mereka mati semua bergelimpangan. Setelah kemudian mereka mati, maka
ruh-ruh mereka menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan penyesalan Habibun Najjar dengan penyesalan orang-orang musyrik Antakiyah. Mereka mengatakan, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang utusan kepada mereka, mereka pun selalu mengejek-ejek Rasul tersebut. Akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka. Inilah di antara kisah Ashabul Qaryah yang terdapat dalam surah Yasin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.